Halo semuanya, selamat datang lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan review pada salah satu materi yaitu statistik inferensial. Sebelumnya, saya Muhammad Nafis dengan NPM 24313031 dari kelas TI 24A. Di sini, saya akan membahas materi uji hipotesis. Spesifiknya, sesuai konten saya adalah kapan kita harus menggunakan uji Z dan uji T dalam uji hipotesis. Kita masuk ke pengenalan pertama yaitu apa itu uji hipotesis. Uji hipotesis itu adalah prosedur statistik untuk pengambilan keputusan. Singkatnya itu gimana? Singkatnya itu seperti cara kita mengadili sebuah klaim. Misalnya, ada yang bilang rata-rata waktu booting laptop baru adalah 15 detik. Tidak mungkin kita bisa mengetes seluruh laptop yang ada untuk membuktikan bahwa booting laptop baru adalah 15 detik. Jadi kita ambil sampel, misalnya 20 laptop, lalu kita tes dan kita gunakan statistik untuk memutuskan. Sorry, memutuskan. Nah, kira-kira sebelum kita masuk ke uji T dan uji Z, kita harus kenalan dulu dengan komponen-komponen yang ada di dalam uji hipotesis. Pertama ada hipotesis nol atau status quo. Contohnya, hipotesis awal atau mu itu 50. Atau juga ada hipotesis alternatif atau klaim yang ingin kita buktikan. Bisa bukan 50, bisa lebih dari 50. Terus juga ada tingkat signifikansi atau alfanya, yaitu toleransi risiko salah kita. Biasanya uji hipotesis itu ada di 5% atau 10%. Lalu ada statistik uji, di mana skor bukti dari sampel kita, yaitu hitung uji Z atau hitung uji T. Lalu juga ada keputusan di mana kita bisa menolak hipotesis awal ataupun tidak menolak hipotesis awal. Bagaimana cara kita eh, melakukan uji hipotesis? Pertama, kita mencarikan dulu hipotesis awal dan juga hipotesis klaim. Setelah setelah itu juga kita menentukan tingkat signifikansinya dan kita akan memilih uji yang tepat, memilih uji Z atau uji T. Nah, di sini kapan sih kita akan menggunakan uji Z atau uji T? Di sini kita harus mengetahui dulu apa itu standar deviasi populasi. Nah, jika jika kita eh, mengetahui atau misalnya ada ada sebuah soal, kita mengetahui standar deviasi populasinya, maka dari eh, soal tersebut atau penelitian tersebut atau data tersebut langsung menggunakan uji Z. Namun jika jawabannya tidak atau kalian tidak tahu, kita bisa masuk ke kemungkinan kedua, berapa ukuran sampel yang dimiliki. Jika ukurannya itu besar, kita bisa menggunakan uji Z. Karena menurut teorema batas sentral, kalau sampel sudah besar, distribusinya akan mendekati normal. Tapi uji T juga boleh. Namun jika sampel kurang dari 30 atau kecil, maka harus menggunakan uji T. Jadi kunci kalau menggunakan uji Z dan uji T bergantung kepada standar deviasi populasinya dan juga ukuran sampel sebenarnya. Selanjutnya ada kedua rumus uji Z dan uji T yang di sini agak cukup berbeda. Dalam rumus uji Z terdapat sebuah rata-rata dikurangi hipotesis awal per deviasi standar deviasi populasi. Kenapa ada? Karena eh, mengisyaratkan kalau kita tuh atau di soal sudah mengetahui adanya standar deviasi populasi. Jika kita lihat dari rumusnya, tentu berbeda dengan uji T.
Di mana uji T karena tidak punya standar deviasi, di sini uji T menggunakan standar deviasi yang hitungnya dari sampel. Jadi, rumusnya masih sama dengan uji Z, namun per uji standar deviasinya diubah menjadi sampel. Ini kan populasi, di uji Z populasi, di uji T sampel. Namun, terdapat sebuah parameter baru untuk uji T, yaitu derajat kebebasan, di mana eh, rumusnya itu N-1 untuk mencari nilai di tabel uji T. Nah, kira-kira seperti ini perbandingannya secara cepat untuk kondisi eh, perbedaan antara uji Z dan uji T. Dalam kondisi standar deviasi populasi, kalau uji Z diketahui, sedangkan uji T tidak diketahui, dan terdapat perbedaan ukuran sampel ya, di mana kalau uji Z itu selama ada standar deviasinya maka tidak apa-apa, namun jika uji T wajib jika sampel tidaklah besar. Nah, apa sih kesimpulan dari video ini? Dari review kilat kita hari ini, uji hipotesis itu adalah game plain lah untuk kita menguji plain. Dan untuk memilih senjatanya, Z atau T, tanyakan dulu soal deviasinya. Kalau deviasi populasinya itu ada, pakailah uji Z. Kalau tidak ada dan sampel kalian kecil, kita bisa menggunakan uji T. Kalau deviasi populasinya tidak ada tapi sampelnya besar, masih boleh menggunakan Z. Gampang kan? Kira-kira seperti itu aja. Anda bisa mencobanya dengan mengecek beberapa soal baru yang ada di internet. Kalau kalian merasa video ini membantu, Anda bisa mendukung dengan memberi tombol like dan coba tulis di kolom komentar satu contoh kasus bidang studi kalian yang kira-kira harus diselesaikan pakai uji T. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya masih sakit ya, jadi obrolan saya agak terlalu cepat dan dari tadi ada suara yang mengganggu. Tapi tetap terima kasih atas eh, perhatiannya untuk menonton yang video ini. Jangan lupa follow saya ya, supaya tidak ketinggalan materi statistik lainnya. Saya Muhammad Nafis dan sampai jumpa di video review berikutnya.